Menjadi pertanyaan juga kepada Pak Febrio, Pak, apakah pemerintah sejauh ini mungkin punya bantalan, bantuan kepada pengusaha apabila suku bunga ini terpaksa naik, Pak? Kita kan melihat konteksnya sekarang pertumbuhan ekonomi masih baik dan kita melihat performance dari ekspor kita terus menciptakan neraca perdagangan kita yang surplus. Ini sudah 25 bulan berturut-turut. Jadi saat ini yang sedang kita hadapi gamenya adalah memang tingkat suku bunga meningkat di negara maju. Dan ini sudah kita antisipasi dari awal. Kita sudah tahu bahwa Amerika itu dari sejak berapa bulan yang lalu juga kita sudah tahu bahwa mereka akan menaikkan tingkat suku bunga dengan sangat cepat. Bahkan kita sudah prediksi bahwa, dan ini juga sudah jadi market consensus, tingkat suku bunga mereka paling tidak harus naik ke atas 3% by the end of the year. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi oleh semua pihak, semua negara, terutama negara berkembang, di mana tadi seperti disebutkan Prof. Budiman, itu jelas biasanya yang terjadi adalah pembalikan arus modal dari negara berkembang ke negara maju. Nah, inilah yang kemudian tercermin di kurs yang biasanya akan melemah. Nah, sekarang bedanya apa dengan Indonesia saat ini? Indonesia saat ini tekanannya sama dengan apa yang biasa kita hadapi, yaitu pembalikan arus modal. Akan tetapi, apa kekuatan kita? Kekuatan kita adalah itu tadi, cadangan devisa kita yang sudah kita kumpulkan selama 1,5 tahun paling tidak, itu memang cukup tinggi. Itu yang pertama. Lalu kedua, tren untuk kita mendapatkan current account surplus itu masih kuat. Nah, tetapi tentunya ini tidak membuat kita kemudian gegabah bahwa kita katakan bahwa ini pasti kita akan bisa handle semuanya, enggak juga. Nah, saat ini kan kita sudah mengatakan bahwa ketika kita menghadapi kesulitan seperti ini, prioritasnya apa? Prioritas pertama adalah daya beli masyarakat. Itu sudah jelas dan itu sudah kita ambil. Itu kita keluarkan ekstra 350 triliun untuk mempertahankan bahwa harga Pertalite tidak naik, harga listrik tidak naik, harga LPG tidak naik. Ini membuat bantalan bagi masyarakat, sebenarnya bukan hanya rumah tangga saja, yang menggunakan LPG 3 kilo, itu seluruh masyarakat Indonesia hampir 80%. Dan di sana terutama banyak adalah UMKM yang memanfaatkan. Ini yang kemudian menjadi sangat penting ketika kebijakan itu kita ambil, kita tahu itu berdampak untuk memberikan bantalan yang cukup bagi masyarakat, sehingga kita lihat inflasi kita masih cukup terkendali dibandingkan dengan banyak negara lain. Tapi kemudian kita harus tetap waspada, ini memang bukan situasi yang gampang, bukan situasi yang mudah, sehingga vigilance bagi kita memang harus ekstra, dan ini terus kita pantau bersama-sama. Oke, Bu Yani langsung bisa ditanggapi mewakili pengusaha, silakan. Terima kasih. Jadi gini, yang jelas memang sekali lagi kita ini belum recovery gitu. Kita masih dalam keadaan pingsan. Kalau ini tadi flu-nya dia bilang sembuh, belum juga, ingusnya masih ada enggak, flu-nya aja juga belum sembuh. Oke. Jadi masih demam tuh masih sekali-sekali. Nah sekarang nyatanya di Jakarta 10.000 lagi gitu yang kena COVID. Nah udah PPKM 2, kita nih udah jantungan lagi nih. Ini kita masih demam, jadi belum benar-benar sembuh. Kalau ditambah lagi dengan suku bunga yang naik gitu ya. Nah ini akan menambah beban lagi berat. Nah devisa kalau memang kita punya, kalau misalnya ditingkatkan, kenapa enggak misalnya kita fokus pada pertumbuhan. Greenspan misalnya di zaman Amerika dulu, kan fokusnya pada pertumbuhan. Kalau devisa yang masuk banyak ke Indonesia, ini juga kan akan nambah juga cadangan dolarnya. Nah itu yang saya lihat. Apalagi kan sekarang ini komoditi lagi tinggi gitu. Nah yang pertama itu. Kemudian kenapa kita nggak genjot ekspor kita yang potensinya bagus. Perang antara Cina dengan Amerika punya banyak hikmah ke Indonesia. Itu yang digeber juga. Nah kemudian G20, recovery stronger, recovery together. Yang ada sekarang enggak begitu. Recovery-nya enggak together, enggak stronger gitu. Perbankan recovery duluan, kita enggak. Ini dunia usaha, industri jauh tertinggal sama perbankan. Restructuring enggak cukup, top up juga harus ada. Mungkin bank sudah waktunya memilah-milah mana industri yang bisa diselamatkan, mana yang tidak gitu loh. Nah ini juga udah waktunya juga untuk melihat kembali. Akhirnya saya lihat begitu. Jadi kalau misalnya ini dipaksakan, dolarnya naik, suku bunganya naik, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mohon maaf, akan berapa banyak pengusaha yang mati
pabrikan yang mati dan akan berapa banyak layoff. Kemudian ini juga akan jadi beban negara. Saya sih sementara melihatnya seperti itu gitu loh. Jadi mungkin juga pemerintah juga harus nahan hawa nafsunya lah. Infrastruktur gitu, itu yang tidak prioritas dikurangi. Fokuslah bantu rakyat dulu. IKN tunda dulu lah gitu. Nah skala prioritas tuh mesti ada gitu. Ini sekarang udah waktunya lah. Oke, jadi pemerintah harus tahan nafsu dulu, fokus dulu membantu rakyat. Nanti suara rakyat seperti apa tapi bisa dijawab usai jeda sesaat lagi. Kami kembali.